Ari Alternatif, kita kembali untuk melanjutkan. Pada video sebelumnya kita telah sampaikan bahwa kita akan step by step dari awal, dari pengertian, dari wawasan hingga teknik, perakitan hingga finishing. Kita akan praktekkan atau kita akan simulasikan, kita akan jelaskan satu persatu untuk PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya sederhana, para pemula akan bisa. Ya, kali ini untuk video yang kedua, yang pertama sudah kita upload ya, dilihat nanti di playlist. Nanti akan ada yang pertama, bagian pertama kita memperkenalkan tentang modul surya. Dan kali ini kita akan memperkenalkan komponen utama yang kedua, yakni solar charger controller, atau kita paling gampang nyebutnya SCC atau controller gitu aja ya. Ya, biasa ini yang paling umum yang digunakan untuk mengontrol. Jadi dari modul surya kemudian turun dari modul surya melalui kabel ke controller. Kontrol ini berfungsi untuk mengontrol ya. Jadi dari modul surya akan masuk nanti ke bagian inputnya controller. Masuk kemudian nanti di dalamnya ini ada pengontrol. Tegangan akan disesuaikan dari modul surya ke tegangan baterai. Biar tidak berlebih, biar pas. Karena kalau nanti misalnya ketika baterai sudah penuh, dia akan memutus, akan cut off. Jadi ini menyelamatkan atau melindungi baterai. Nah, ketika nanti misalkan di bagian tengah ini kan menuju ke baterai, di bagian outputnya menuju ke beban atau ke alat-alat yang akan dinyalakan dari baterai itu ya. Nah, nanti juga ketika baterai tegangannya sudah turun hampir habis, di setel di sini ada pengaturannya, nanti bisa memutus, otomatis baterai tidak akan drop, melindungi baterai. Juga bisa disetel timer ya, sesuai dengan jam berapa kita akan nyala dan kapan padamnya bebannya itu, dan seterusnya. Tentu harganya pun juga bermacam-macam, tipenya juga bermacam-macam, dan modelnya untuk sistem kontrolernya juga bermacam-macam. Nah, ini yang paling sederhana, yang paling umum yang digunakan adalah yang tipe seperti ini. Ini namanya PWM atau sistemnya atau modelnya, model controller untuk pengecasannya atau pengisiannya adalah PWM, Pulse Width Modulation. Jadi berdasarkan dari pulsa atau tegangannya berapa, nanti pulsa disesuaikan, dimodulasikan yang sesuai dengan tegangan baterai. Nah, intinya begitu ya. PWM ini paling umum, murah meriah ya. Orang-orang nyebutnya ini controller atau SCC sejuta umat karena peminatnya paling banyak dan murah. Cuma efisiensinya ya tentu saja sesuai harga. Kita tidak usah berharap efisiensi yang bagus karena yang penting bisa ya PWM. Nah, bahkan yang penting bisa itu pun juga ada yang lebih sederhana lagi. Biasanya ini pakai diode ya, diode ultrafast biasanya seperti itu, atau diode Schottky. Itu untuk menyearahkan dari modul surya menuju ke sini, kemudian outputnya langsung ke baterai. Ini yang penting aman gitu aja ya, tidak langsung dari modul surya karena tegangannya akan diturunkan sedikit dan kemudian diarahkan, tidak akan ada arus balik gitu. Ini dioda sederhana yang juga bisa menyearahkan tapi hanya dua kaki karena inputnya dari sini, kemudian bagian ada garis putihnya ini output menuju ke baterai atau ke aki, ya ini paling sederhana. Atau juga bisa menggunakan IC regulator, bisa pakai 7812 karena tegangan baterai misalnya 12, pakai 7805 karena tegangan baterai mungkin 5, atau 7809 karena pakai baterai 9 volt, ya bisa semacam ini. Ini juga sederhana, cuma arusnya kecil ya, maksimal hanya beberapa ampere saja. Ini juga maksimal beberapa ampere, ini pun juga maksimal hanya beberapa puluh ampere. Jadi nggak bisa besar, sesuai dengan model, spesifikasi, harga, dan semacamnya.
Juga sederhana tapi lumayan bagus efisiensi adalah pakai ini orang nyebutnya converter atau buck converter. Ada trafo donat di sini, nanti input dan output disesuaikan tegangannya dengan tegangan baterai. Jadi mengonversi tegangan yang dipotong ya dari 18 menuju ke tegangan baterai 13 misalnya. Ada rentang 5 volt yang dipotong, maka akan dikonversi menjadi arus. Nah, ini keunggulannya ya, dibandingkan yang di sini tadi. Kalau di sini kan hanya pulsan dipotong, tegangan dipotong supaya sesuai. Kalau ini ada yang dikonversi. Nah, yang lebih bagus dari semua ini tentu kita tahu ya, ini tipe MPPT, harga lebih bagus juga. MPPT ya, Maximum Power Point Tracking. Jadi trackingnya atau dia otomatis mencari arus yang terbesar yang bisa dicapai dari tegangan yang tinggi sekalipun dari modul surya di seri banyak sekalipun masuk ke sini akan dikonversi sesuai dengan tekanan baterai dan arusnya pun juga akan tambah besar tentu saja ya, menyesuaikan wattnya. Input 100 watt, keluarnya juga bisa dikatakan 99 sekian watt gitu ya. Jadi bagus sekali efisiensinya. Model MPPT ini 30 ampere spesifikasinya. Ini yang saya ambil contoh dalam merek Soer. Ini juga lumayan sering saya pakai. Nanti untuk detail setting dan fitur-fiturnya kapan-kapan ya kita review ya. Ini Soer. Kalau yang ini juga MPPT sejuta umat ini. Ini tipe ini ada banyak merek ya, seperti ada Aisun, ada ECG, Solax itu, ada Max Sky Blue, ada POW-MR, ada apalagi yang tipe ini. Pokoknya tipe ini sebenarnya pabrikannya sama, tapi hanya manufacturing sama, tapi brandingnya aja yang beda-beda. Nah, ini bagus sekali efisiensi. Sudah ada contoh di video yang sebelumnya, bisa dicari di playlist ya nanti. Ini termasuk yang favorit kita juga, MPPT, karena ketika input tegangan bahkan sampai 100 volt, kita seri modul surya banyak sekali, walaupun hanya baterainya itu hanya 12, 24, atau 48, masih bisa dikonversi sangat baik. Ini keunggulannya MPPT, bedanya dengan PWM. Kalau PWM ini misalnya modul surya di seri banyak, kemudian baterainya 12 atau 24, maka efisiensi akan jatuh dan kita akan banyak kerugian daya. Kalau pakai tipe ini, MPPT, Maximum Power Point Tracking, dia akan tracking. Arusnya dicapai sebesar-besarnya dengan tegangan berapapun. Kalau yang ini maksimal tegangan 150 ya, kalau yang ini tegangan maksimalnya 50 ini ya. Berarti mungkin bisa hanya seri 2, maksimal mungkin 3 ini kalau modul surya yang 18-an volt itu ya. Kalau ini bisa 150 volt, ya lumayan, bisa seri banyak. Karena kita tahu, para pakar sudah bilang kalau semakin tegangan tinggi, semakin bagus efisiensi. Nah, pilih yang ini ya, tapi tentu butuh kantong yang agak tebal. Ya, sesuaikan, monggo pilih yang mana, karena semuanya baik, bisa digunakan, yang penting bisa berfungsi dengan baik, menyelamatkan baterai, dan aman untuk rangkaian kita, untuk sistem yang kita punya. Demikian sekilas, ini hanya pengenalan tentang controllernya. Nanti untuk detail-detailnya kita akan videokan berikutnya. Semoga bermanfaat.